untuk rencana pembelajaran semester ya atau RPS kalian bisa akses di LMS ya, ada di situ link RPS-nya, detailnya silahkan lihat gitu ya. Nah, secara garis besar ini adalah yang akan dibahas dalam mata kuliah ini ya. Jadi, setidaknya kamu mengetahui konsep dan prinsip dan tahapan, implementasi dari memodelkan dan menyimulasikan ya. Jadi ada 2 hal di sini, model, bagaimana kita memodelkan atau menerapkan, kehidupan sehari-hari ke dalam model gitu ya, melakukan pemodelan dan juga menyimulasikannya, menyimulasikan model tersebut seperti apa. Nah, model yang akan kita pelajari di sini melingkupi model deterministik, model optimisasi, model stokastik, kemudian model yang berbasis, agen gitu ya, yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Kita akan ambil beberapa studi kasus ya untuk permasalahan-permasalahan ini. Tentunya, eee, banyak sekali ya di antara 4 jenis model ini tentu akan banyak sekali tapi kita harapkan bahwa dengan memberikan contoh-contoh dari keempat jenis model ini kamu bisa setidaknya ada gambaran ya, dari model-model tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini prerequisite untuk mata kuliah. Nah, ini adalah Course Learning Outcome atau CLO untuk mata kuliah ini. Nah, ini adalah garis besar silabus atau materi yang akan diajarkan pada di RPS kita ya. Basisnya adalah secara garis besar ada 6. Pertama adalah kita belajar model deterministik itu sebetulnya hanya, belajar memahami tentang perpindahan, tentang velocity, tentang kecepatan gitu ya. Di mana sebetulnya kalau secara matematis itu kan lebih ke model diferensial ya, model diferensial atau model turunan, di mana turunannya sendiri kamu sudah dapat sebetulnya di kalkulus ya. Udah deterministik, kemudian kita akan ini sekitar minggu ke-1 dan ke-3 lah ya. Kemudian model optimisasi, ya, ini diharapkan kamu nanti kita semua bisa mengidentifikasi, komponen-komponen dari permasalahan optimisasi gitu ya. Jangan sampai ada lagi ketika sudah mahasiswa tingkat akhir ditanya melakukan mengoptimalkan sesuatu tapi ditanya fungsi objektifnya nggak ngerti, fungsi objektif itu apa gitu ya. Nah, kita akan belajar komponen-komponen optimasi, apa yang disebut dengan fungsi objektif dan kemudian bagaimana kira-kira memodelkannya, kemudian metode optimasinya juga mengoptimalkan gerakan belajar itu. Ada yang konvensional di sini, ada juga yang sifatnya heuristik kita akan pelajari. Kemudian juga kita akan belajar mengenai model agen base ya, di mana agen base itu kita sebenarnya nggak punya datanya, hanya punya rule atau behavior gitu ya, untuk menirukan sebuah sistem gitu. Kita ingin melihat lebih ke simulasi ya model ini. Dari model ini kita menyimulasikan apa yang terjadi gitu kan ya, untuk, kalau sistem ini terus berjalan gitu ya. Itu adalah agen base model, kemudian selain itu, sisanya adalah tentang stokastik. Nah, stokastik ini dibagi menjadi 3, sebenarnya 2 secara garis besarnya, ada Monte Carlo simulation, ada random walk ya. Nah, dalam Monte Carlo simulation nanti untuk awalnya, untuk warming up-nya, kita akan berikan nanti materi mengenai kita akan belajar Buffer Needle Experiment, ya. Ini sebetulnya garis besar hanya ada 6 materi yang akan disampaikan, dalam 1 semester ini. Nah, ini mengenai metode, sebaran komponen penilaian, ya. Jadi komponen penilaian untuk evaluasi ini ada 3 ya, 3 jenis, yaitu ada weekly quiz, ada case based assignment yang dikerjakan berkelompok, ada kuis CLO juga, ya. Kemudian, nah kira-kira ini detailnya, CLO 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ini kita lihat di sini case based assessment ini hanya akan diberikan untuk setelah, minggu ke berapa nih, setelah minggu ke-7 ya.
setelah minggu ke-8, yaitu untuk CLO 3 dan 4 gitu ya. Ya, jadi CLO 3 dan 4 ini mungkin tidak ada UAS ya, hanya ada case based assignment yang dilaksanakan berkelompok dengan kuis mingguan. Sedangkan untuk CLO 1 dan 2 ini ada kuis mingguan dan ujian CLO, di mana ujian CLO-nya dilaksanakan di minggu ke-8 ya, CLO 1 dan CLO 2. Nah, kira-kira ini adalah, pelaksanaan evaluasi ya. Jadi kuis mingguan nanti ada CLO 1, 2, 3, 4, bobotnya masing-masing 10, 10, 5, 5 dalam persen. Kemudian untuk ujian CLO 1 dan CLO 2 itu akan dilaksanakan bersamaan dalam satu waktu pada minggu ke-8, kemudian masing-masing bobotnya adalah 10% ya. Dan, eee pemberian case based assignment biasanya dikerjakan secara berkelompok dengan yang beranggotakan 3 sampai 4 orang. Bobotnya ini untuk CLO 3 case based, assignment-nya ini 20%, sedangkan untuk CLO 4 bobotnya itu 30% ya, dan akan diberikan di minggu 13 dan 14. Nah, tools yang diperlukan di perkuliahan pemodelan simulasi sebenarnya tidak terbatas dengan ini ya, tapi mungkin, eee, minimal ini yang akan dengan tools ini kita akan lakukan simulasi ya, dari model kita akan diskretisasi, kemudian simulasi, ini ya, dengan menggunakan, library-nya based on Python. Eee, ya paling ini aja sih ya, nah, Matplotlib untuk visualisasi, NumPy itu ya mudah karena untuk perkalian array dan, eee, aljabar kalau misalkan butuh aljabar, perkalian matriks aljabar juga mudah dilakukan di, NumPy ini ya, karena dia punya library linear algebra ya. Kemudian juga mungkin SymPy ya untuk, SymPy itu simbolik Python, jadi library di Python yang bisa menghitung secara simbol. Jadi kalau menurunkan persamaan gitu ya, atau menyelesaikan suatu persamaan, itu bisa dilakukan dengan SymPy. Mungkin kita butuh itu ya. Nah ini adalah aturan kelas, ya mau sebisa mungkin sih kalian hadir, sebelum 15 menit, toleransinya adalah 15 menit ya. Jadi, setelah 15 menit, ya sebaiknya nanti ada rekap attendance-nya juga, mungkin ya udah tidak usah dianggap hadir ya. Jadi untuk kehadiran ini bisa dari attendance itu, ataupun juga dari kuis atau tugas. Kalau ketika kuis mingguan itu atau tugas mingguan itu ada pada minggu tersebut gitu ya. Itu aja. Nah kemudian karena online, jadi kalau misalkan saya tanya gitu ya, eee, kalau misalkan dalam 30 detik tidak merespon, jadi sebaiknya silahkan saya langsung exclude dari kelas ya. Karena apa, jadi misalkan saya tanya sesuatu ke si A misalnya, tapi tidak direspon, saya menunggu respon 30 detik tidak ada jawaban, jadi langsung saya keluarkan saja dari kelas ya.